bersama keluarga. Jadi ke depan setelah kita rapat seluruh penatua dan kategori kita akan terus tingkatkan pelayanan kita melayani bersama keluarga yang hari ini diambil dari Injil Lukas ayat pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7. Dan ini lagu pujian tadi bersama keluargaku melayani Tuhan sebagai pendahuluan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Itu referennya saudara-saudara kita sudah nyanyikan bersama-sama. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, 45 tahun kami sudah melayani saudara-saudara 1977 sampai 2022. 45 tahun. Sudah lebih lama daripada kurun dilalui oleh bangsa Israel. Dan kami secara keluarga sudah melayani Tuhan 41 tahun. Tahun 81 sampai 2022 dalam 41 tahun saya bersama istri bergandengan melayani Tuhan. Saling menopang, saling mendukung satu sama lain, sehingga di dalam suka dan duka menghadapi yaitu padang gurun selama 40 tahun, ya kita tetap di dalam lindungan dan pertolongan. 45 tahun bukan waktu yang pendek saudara-saudara, tetapi ini waktu yang panjang. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, tidak ada yang lebih menawan, tidak ada yang lebih indah daripada keluarga yang mencintai dan melayani Tuhan. Di harapan kita semua keluarga-keluarga bergandengan tangan, suami istri bersama anak-anak melayani Tuhan, karena kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita mempersiapkan diri sedemikian indah. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menawan daripada keluarga yang mencintai, saling mencintai, dan juga melayani. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, keluarga yang hebat dalam Alkitab kita akan pelajari hari ini. Diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi Zakaria dalam ayat 5 ini sampai ayat 7, dan Elisabeth adalah sama-sama keturunan Harun, sama-sama suku Lewi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Nah ini yang menarik. Keduanya, bukan hanya Zakaria, tapi Zakaria dan istrinya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tidak ada noda, perfect, sempurna. Ayat itu, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah menarik Bapak Ibu, untuk kita pelajari keluarga yang hebat, suami istri melayani bersama-sama. Walaupun menghadapi masalah, persoalan dan tantangan, tetapi mereka tetap eksis melayani Tuhan sampai akhir hidupnya sebagai imam. Kita mulai dari ayat 7. Tetapi mereka
sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, posisi ini kita awali dari ayat 7, baru naik lagi nanti 6 dan 5. Ya. Tetapi katanya Elisabeth tidak mempunyai anak, sudah lanjut umurnya. Perhatikan, Zakaria dan Elisabeth berasal dari keturunan imam besar, yaitu Imam Harun, dan dari suku Lewi. Jadi Lewi sama Lewi menikah, anaknya hebat-hebat. Dan Alkitab berkata di dalam Keluaran, Lewi sama Lewi menikah, anaknya cantik-cantik. Gambarannya ke kita, orang beriman sama orang beriman menikah, maka anaknya pun hebat-hebat. Amin. Jadi menikah itu saudara-saudara harus yang beriman dengan beriman, Lewi dengan Lewi. Nah, kita lanjut. Lukas dengan teliti menghubungkan mereka dengan nenek moyang Ibrani. Jadi di tata sedemikian rupa Injil ini, Lukas melukiskan Elisabeth dan Zakaria itu sama seperti Abraham dan Sarah yang juga berusia lanjut dan tanpa anak. Tetapinya ini yang menarik, tetapi mampu percaya kepada Tuhan. Jadi Lukas melukiskan Zakaria Elisabeth ini seperti Abraham dan Sarah, nenek moyang bangsa Ibrani. Jadi disamakan. Kita lihat Abraham dalam usia tua belum punya anak, sudah 99 tahun. Istrinya 89 tahun, sebab selisihnya 10 tahun. Ya, jadi kalau menikah usia selisih 10 tahun itu bagus, sama dengan Abraham. Ada yang 10 tahun dengan istrinya, yang suami istri selisih umurnya. Wih, ini saudara Suryani, mana ada sih? Ya, ada di Hajar ini. Jadi, 10 tahun ya. Ini 10 tahun sudah. Ya, jadi kalau menikah 10 tahun selisihnya itu sama dengan Abraham. Nah, kita lanjut saudara-saudara ya. Lalu tunduklah Abraham dan tertawa dan berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sebagai imam, walaupun bagi bangsa Ibrani tidak punya anak itu sesuatu aib, tetapi bagi Elisabeth itu tidak jadi masalah. Tetapi yang menarik, Alkitab berkata dia berdoa sampai usia lanjut. Jadi sudah menopause pun dia berdoa. Dia tetap berdoa. Jadi bagi orang Ibrani sebenarnya, ya kalau tidak punya keturunan itu aib. Tapi bagi Elisabeth no problem. Ya. Why? Kenapa? Mengapa dia tidak menjadi masalah? Alkitab berkata Zakaria dan Elisabeth hidup mereka berdua, ya, berdua, ya, bukan hanya Zakaria atau bukan hanya Elisabeth. Hidup mereka berdua menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ayat 5 dan 6 inilah yang disebut menyenangkan hati Tuhan. Ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, warna merah.
dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Perhatikan, attention. Zakaria dan Elizabeth adalah pasangan yang sangat saleh. Oh, sangat luar biasa, saudara-saudara. Begitu sederhana, tetapi mereka melayani Tuhan dari hati nurani yang murni, dari hati nurani yang tulus, hatinya bening putih seperti salju. Oh, luar biasa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi saleh. Ayat 6 yang berkata saleh. Nah, lihat. Dikatakan keduanya benar di hadapan Allah. Kemudian dikatakan keduanya hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan terakhir dikatakan keduanya tidak bercacat celah di hadapan Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Walaupun tidak punya anak, tapi mereka tetap eksis melayani. Tapi saya ulangi, mereka terus berdoa dapat anak. Kita tahu dari mana? Dari malaikat waktu bertemu dengan dia di dalam ruang kudus, waktu dia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, korban bakaran untuk bangsa Israel. Jadi sampai masa usia tua terus berdoa untuk apa yang ia rindukan. Zakaria dan Elizabeth, mereka benar di hadapan Allah sama seperti Nuh. Orang benar yang hidupnya tidak bercela di antara orang pada zamannya. Jadi di dalam perjanjian baru dikatakan keluarga Zakaria lah yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Sama seperti hidupnya Nuh pada zamannya. Nuh itu hidup, saudara-saudara, luar biasa, hidup sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9 dan Kejadian 7 ayat 1 demikian bunyinya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya dia selalu berfellowship dengan Tuhan, berdoa, melayani. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan siapa? Dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi akibat Nuh melayani bersama istrinya, melayani bersama anak-anaknya Sem, Ham, Yafet, dan menantunya 3, jadi 8 orang, 4 laki-laki sama-sama melayani. Maka Tuhan katakan, engkau dan seisi rumahmu masuklah ke dalam bahtera ini, karena aku akan binasakan dunia ini dengan air bah. Jadi kalau kita bersama keluarga kita melayani Tuhan dengan hati yang murni dan tulus, maka apa yang dialami oleh Nuh akan menjadi bagian dari pelayanan kita. Katakan amin. Kita bersama keluarga kita masuk ke dalam bahtera Tuhan. Wow, katakan wow. Engkau dan seisi rumah. Seisi rumahmu itu artinya Nuh bersama istri dan anak-anaknya, ya, anak-anaknya dan istrinya masuk selamat, saudara-saudara, dari bencana
air bah. Artinya saudara-saudara, satu keluarga melayani Tuhan dampaknya luar biasa. Tuhan menyediakan yang terbaik kalau kita melayani satu keluarga. Katakan amin. Hari ini sejak dengar firman Tuhan ini, maka mari dorong anak-anakmu bersama melayani. Apa talenta mereka, apa potensi mereka, ya. Arahkan, dorong Bapak Ibu. Jangan pernah halangi anak-anakmu untuk melayani kita, ya. Karena jaminan ada, saudara-saudara. Nah, kembali kepada Zakaria. Siapakah Zakaria itu? Penampakan malaikat kepada Zakaria ketika ia sedang melayani di bait suci dalam ayat 8 dan 10 membuktikan bahwa dia adalah imam yang hebat, imam yang tulus, imam yang sempurna. Karena pada saat itu saudara-saudara ada 28 bagian imam-imam melayani sejak zaman Raja Daud. Jadi karena banyaknya imam keturunan Harun dibagi 24 divisi, ya, dibagi 24 divisi, dan yaitu Zakaria ini yang ke-8, yaitu saudara-saudara Abia, ya, keturunan Abia. Jadi waktu dia terpilih, ya, mempersembahkan korban di ruang kudus, malaikat bertemu dengan dia. Perhatikan hebatnya Zakaria. Zakaria adalah nabi terakhir perjanjian lama yang berjumpa dengan malaikat. Karena sejak Maliaki sampai ke Zakaria 400 tahun tidak ada pernah Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Jadi hidup di zaman Makabe, ya, raja-raja Makabe, tidak pernah Tuhan berbicara. Baru terakhir di perjanjian lama Tuhan berbicara kepada Zakaria di dalam bait suci. Dan ia adalah seorang imam dan menjadi imam yang pertama dalam perjanjian baru yang berjumpa dengan malaikat. Jadi boleh dikatakan Zakaria itu, boleh dikatakan dia itu nabi perjanjian lama, tetapi dia juga nabi perjanjian baru. Karena melalui dialah Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa akan lahir seorang putra yang mendahului anak perjanjian. Dialah yang akan meluruskan jalan bagi Tuhan untuk datang memberitakan kabar sukacita Injil keselamatan. Seperti yang dinubuatkan, dialah yang berseru-seru di padang gurun, anak Zakaria, luruskan jalan. Ya, jadi saya ulangi, Zakaria nabi yang hebat, nabi terakhir di perjanjian lama, tetapi melalui hidupnya perjanjian baru di awal. Jadi dia adalah garis tengah di Alkitab, kalau ada pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Zakaria terpilih karena dia adalah imam yang setia. Bapak Ibu kekasih dan upah kesetiaan Zakaria melayani bersama istrinya apa? Upah kesetiaan Zakaria melayani bersama istrinya dalam usia tua dan dalam penantian yang panjang, doanya dijawab Tuhan. Menarik saudara-saudara, doanya dijawab Tuhan. Berarti dia tidak pernah berhenti berdoa.
ternyata Alkitab menuliskan bahwa malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut, sebab doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita melayani bersama keluarga kita, halo, apa yang menjadi pergumulan kita, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, lambat atau cepat. Yang penting kita tetap tekun mendoakan apa yang kita butuhkan itu, saudara-saudara. Dalam usia tua dan dalam penantian yang panjang, doanya dijawab oleh Tuhan. Yaitu Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Wow, katakan wow. Karena sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth, ya jelas saudara-saudara, nama istrinya disebut. Malaikat itu menyebut nama istrinya. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, nama putranya. Diprogram dari langit, diprogram dari surga, sama dengan nama anaknya Abraham, Ishak, namanya diprogram dari surga. Pada umumnya para teolog berkata begini, seorang ibu kalau menanti anak kelahiran pertama itu lama, 10, 15 tahun, 20 tahun, lama tidak punya anak, maka anak yang dilahirkan itu pasti anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang pintar, anak yang jenius. Pasti. Itu para teolog sepakat, karena dilihat dari Abraham, anaknya Ishak hebat. Bayangan daripada Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Kemudian Yakub itu 20 tahun loh, Ishak dan Ribka menikah, baru lahir Esau dan Yakub. Yakub orang hebat, Esau orang hebat, orang Edom. Pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian Samson, setelah ia lahir, jadi nasir Allah. Kemudian Samuel, anak-anak mandul lama, saudara-saudara. Tapi setelah lahir Samuel, anak yang hebat. Dan kemudian Yohanes, anak Elisabeth, menjadi perintis jalan bagi pemberitaan Injil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi doa Zakaria dan Elisabeth dijawab oleh Tuhan, dan nama putra yang akan dia lahirkan diberi namanya dari surga. Bagaimana dengan kita? Halo Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sampaikan lewat firman, mari kita mau melayani satu keluarga, melayani. Jangan pernah takut, Tuhan pasti memberkati kita. Ingat, pernikahan dirancang Tuhan tidak hanya untuk melahirkan keturunan. Sejatinya pernikahan itu dirancang untuk melibatkan suami istri dalam pelayanan, katakan amin. Jadi kita suami istri
bergandengan tangan melayani, supaya selama kita hidup di dunia ini, kita diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan, berkat-berkat rohani. Tak kalau berkat kesehatan, berkat rohani ini ada melimpah dalam hidup keluarga kita, dalam hidup pribadi-pribadi kita, maka hal-hal lahiriah itu tidak usah saudara pikirkan. Alkitab berkata akan mengikut dari belakang. Itu adalah nomor 2, nomor 3 saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tetapi yang utama melayani bersama keluarga di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi kita harus bersama-sama melayani. Dampaknya luar biasa, saudara kekasih. Dampaknya luar biasa. Ya, yang belum melayani bersama istri, ya, ingatkan istrimu. Dan saya mau katakan, istrimu yang belum setia datang beribadah pasca COVID ini, mari datanglah bersama-sama, tidak khawatir lagi. Ya, Tuhan pasti lindungi. Melayani bersama pasangan adalah sebuah pekerjaan mulia yang diperhitungkan Tuhan. Jadi melayani itu diperhitungkan Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus. Ada upah, katakan amin. Ada imbalan yang diberikan Tuhan, ada reward saudara-saudara, seperti kepada Nuh. Disediakan batra untuk mereka selamat dari air bah. Ada upah yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang melayani Tuhan secara utuh. Jadi kalau anak-anakmu hari Minggu susah bangun, ya telingannya dijewer sedikit, bangun, layani antar sekolah. Diajar melayani di sana sampai remaja, ya, di mana talenta anak pintar main gitar, ya, kursus main gitar, pintar main keyboard, kursus main keyboard, suaranya bagus, antar kepada masa belajar vokal, kayak song leader yang hebat. Lihat talenta arahkan, ya, seperti Chelsea dengan Chelsea, jago kiper semua. Ya, bulan Pak Victor itu khotbah, tidak ada pekibor, dia sendiri main keyboard. Saya pikir dia harus digandengin dulu, saudara-saudara. Ya, dia sendiri main keyboard. Ya, saya lihat dipandu oleh Alex. Suasana ibadah luar biasa. Ya, junior juga, karena dia bersiap. Ini penting. Saya ambil contoh dari dalam aja, Bapak Ibu, tidak perlu saya ambil contoh dari luar. Jadi hari Minggu kemarin saya sudah ragu. Ya, saya sampai Pak Victor khotbah, si Chelsea, wah, ini junior ini. Hadirat Tuhan luar biasa. Jadi tidak ada lagi senior, tidak ada lagi junior. Itulah hebatnya saudara Suryadi mempersiapkan anak-anak itu, saudara. Gak ada, semua hebat. Jadi melayani bersama keluarga, di mana talentanya saudara? Ya, ada imbal, ada yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, semua bilang oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Yang kuat, oleh sebab itu. Oleh sebab itu. 1, 2, 3 yang belum menikah baca ini. Yang belum menikah, belum keempat. Yang belum menikah baca ini 1, 2, 3. Yang belum menikah, libatkan Tuhan dalam menentukan pilihanmu. Katakan amin. Libatkan Tuhan dalam menentukan pilihanmu supaya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal setelah berkeluarga. Kita lanjut, yang sudah menikah 1, 2, 3. Yang sudah menikah, pupuk dan lawanlah baik-baik hubunganmu sebagai suami. Jangan tidak setia kepada istri masa mudamu. Layanilah Tuhan bersama-sama.
Kita bandingkan saudara-saudara, Maliaki 2 ayat 16 dikatakan, kita pernikahan itu adalah untuk melahirkan anak-anak ilahi. Tetapi jangan lupakan istri masa muda. Tetaplah setia dengan istrimu, gandeng tangan. Bergandengan tangan. Bila perlu gendong dia seperti contoh yang tadi. Walaupun waktu dipoto saya ngos-ngosan juga. Susah ada 20 kali. Aduh. Fotonya sudah tua kan jadi. Gendong istri, bergandeng tangan. Nanti baca Maliaki itu sudah kasih dalam ya. Saya ulangi lagi yang pertama tadi. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menawan daripada keluarga yang mencintai dan melayani Tuhan. Katakan amin. Mulai sekarang seperti pujian tadi, ya, pujian tadi akan kita nyanyikan lagi sebagai ikrar kita akan melayani bersama-sama. Jadi saudara-saudara, ya, buat foto ini susah saudara-saudara. Lama fotonya Natal di sini. Udah pulang semua. Tapi ini sebagai contoh supaya kita semua melayani Tuhan dan libatkan anak-anakmu saudara-saudara. Hari ini yang dekat dengan istrinya, pegang tangan istrimu, menyanyi bersama keluarga melayani Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu kekasih. Kita hadiri ya belasok leadership kita undang ke depan. Kita baca sama-sama saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Dari Yosua 24 ayat 15c, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh bersama keluargaku melayani. Haleluya. Yang terhormat Bapak Ibu suami istri, mari cari pasanganmu, gandeng. Ya, penting itu, penting ya. Terus bila perlu ada putra putrimu, boleh bergandengan bersama. Yes, haleluya. Yang satu keluarga hari ini akan memberkati Tuhan kita semua. Ini doa kami Bapak. Ini kerinduan kami bersama. Haleluya.